Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Di dalam minggu yang ketiga ini kita akan mempelajari, setelah kemarin kita berbicara mengenai apa itu open source. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai Linux. Kenapa harus Linux? Kalau kita berbicara open source, sumber terbuka, pasti berbicara mengenai Linux. Tidak semuanya memang, tetapi di dalam websitenya opensource.com, di sini dijelaskan Linux merupakan base known dan most used open source operating system. Itulah kenapa kalau kita berbicara mengenai open source, pasti sistem operasi yang sering digunakan adalah Linux. As an operating system, sebagai sistem operasi, Linux merupakan software yang sit underneath ya, yang sangat sudah di sini dikatakan sit underneath all of the other software on a computer. Wah, ini dia sudah proper, sudah settle, sudah istilahnya memang dari semua software di dalam komputer, open source softwarenya, sistem operasinya pasti berbicara mengenai Linux. Lalu menerima request from those program and relaying request tersebut. Untuk apa? Mengimplementasikan ke dalam hardware komputer tersebut. Nah, inilah kita berbicara mengenai Linux ya. Kita translate dulu ya, mudah-mudahan bisa ya. Apa perbedaan Linux dari sistem operasi lain? Nah, di sini dikatakan Linux ini mirip dengan sistem operasi lain yang mungkin pernah saudara gunakan sebelumnya. Ya, kebanyakan Windows. Perbedaan Linux dari sistem operasi lain, di sini Linux memiliki antarmuka grafis. Sama ya. Jenis perangkat lunak yang sama dengan yang Anda biasa gunakan, seperti pengolah kata editor. Dalam banyak kasus, pembuat perangkat lunak mungkin telah membuat versi Linux dari program yang sama yang Anda gunakan. Singkatnya, jika Anda menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya, saudara bisa menggunakan Linux. Linux berbeda dari sistem operasi lain dalam banyak hal penting. Yang pertama dikatakan di sini, mungkin yang paling penting, Linux adalah perangkat lunak berbasiskan sumber terbuka. Kode yang digunakan untuk membuat Linux itu gratis dan tersedia bagi publik untuk bisa dilihat, diedit, dan untuk pengguna dengan keterampilan yang sesuai, lalu bisa berkontribusi. Nah, ini yang menjadi berbeda dengan sistem operasi lainnya. Perbedaan yang lainnya, meskipun bagian inti dari sistem operasi Linux umumnya secara general itu sama, ada banyak distribusi Linux yang menyertakan opsi perangkat lunak yang berbeda.
Ini memiliki arti Linux sangat dapat dikustomisasi, bisa di-customize, kita bisa mengoprek sendiri, kita bisa menginginkan warna tersendiri seperti apa Linux itu yang nantinya bisa kita manfaatkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang orang yang kebanyakan yang saya lihat dan juga sering saya dengar di dalam banyak pengajian itu banyak teman-teman IT yang membuat Linux itu bisa familiar dengan bahasa Arab. Kita ngetik bahasa Arab karena kita biasa menuliskan Al-Quran, kita harus bisa mengetik dengan bahasa Arab, lalu bisa memberikan translate ataupun alarm saat azan itu dikumandangkan sehingga sebagai alarm di sana. Ada banyak hal sekali. Mungkin bagi seorang pemusik, dia memiliki banyak fitur di dalam multimedianya seperti itu. Karena tidak hanya aplikasi seperti pengolah kata dan browser web yang dapat ditukar. Nah, ditukar itu artinya kita mismatch, kita bisa tidak memakai seperti bawaannya Linux, tapi kita juga bisa membuatnya lain dari bawaannya Linux. Pengguna Linux juga dapat memilih komponen inti seperti sistem mana yang menampilkan grafik dan komponen antarmuka pengguna lainnya. Nah, ini perbedaan Linux dengan sistem operasi yang lainnya yang intinya di sini bisa dikustomisasi. Di-custom lah. Siapa yang menggunakan Linux? Saya harap saudara. Kenapa? Karena perusahaan dan individu yang bergerak di bidang IT infrastruktur jaringan, server mereka menggunakan Linux. Dikarenakan dikatakan di sini aman, fleksibel, dan dapat menerima dukungan yang sangat baik dari komunitas yang besar dari pengguna seperti Canonical, SUSE, Red Hat, dan masih banyak lagi. Nah, bahkan di sini dikatakan Microsoft Windows itu menampilkan komponen Linux ya. Dari Windows Subsystem for Linux WSL. Ini WSL ada ya, WSL. Kita buka WSL. Oh, ini shell-nya. Jadi coba Linux di Windows dengan WSL juga ini. Shell, maksudnya tuh shell-nya itu yang bisa kita akses. Bawahnya, salah satunya seperti itu ya. Siapa yang memiliki Linux? Karena dia bersifat open source, berdasarkan lisensi, Linux tersedia bebas untuk siapa saja. Namun merek dagang atas nama Linux ada pada penciptanya, yaitu Linus Torvalds. Ada yang pernah lihat Linus Torvalds? Ini dia orangnya, Linus Torvalds. Luar biasa. Kode sumber untuk Linux berada di bawah hak cipta oleh banyak penulis individu dan dilisensikan di bawah lisensi GPL versi 2. Istilah Linux secara teknis hanya mengacu pada kernel Linux. Kebanyakan orang menyebut keseluruhan sistem operasi sebagai Linux. Karena sebagian besar pengguna operating system menyertakan sekumpulan program, alat, dan layanan seperti desktop, jam, menu, aplikasi, dan sebagainya yang ada pada start programnya. Seperti itu kalau di Windows ya. Beberapa orang, khususnya anggota Free Software Foundation, menyebut koleksi ini sebagai GNU. What is GNU? Mana kepanjangannya? GNU. Linux ini adalah sebuah kernel, sebuah bagian penting dari sistem keseluruhan berdasarkan sistem GNU.
GNU operating system. GNU. GNU. Ini langsung menyebutkan GNU ya. Google Linux. GNU naming kontroversi. What is GNU? Linux operating system. In a GNU, di sini dikatakan GNU atau Linux system yang merupakan kernel atau jantungnya dari sistem operasi. Itu GNU ya. Panjangannya mungkin kalau ada yang tahu langsung diberikan informasi new discussion ya, mahasiswa semuanya ya. Oke. Semuanya menggunakan GNU. Oke. Namun tidak semua instalasi Linux menggunakan komponen GNU. Sebagai bagian dari sistem operasi Android misalnya menggunakan kernel Linux, tapi sangat sedikit bergantung pada alat GNU. Google Linux. Apa perbedaan antara Unix dan Linux? Nah ini ya, Unix itu adalah induknya semua dari sistem operasi. Ini sistem operasi yang dikembangkan tahun 70 di Labs Bell. Di sini Ken Thompson, Dennis Ritchie, dan lainnya. Unix dan Linux serupa dalam banyak hal, dan pada kenyataannya Linux pada awalnya dibuat agar tidak dapat dibedakan dari Unix. Keduanya memiliki alat serupa untuk berinteraksi dengan sistem, alat pemrograman, tata letak sistem, file, komponen utamanya. Namun tidak semua Unix gratis dan bersifat sumber terbuka. Selama bertahun-tahun, sejumlah sistem operasi yang berbeda telah dibuat yang berusaha menjadi mirip Unix atau kompatibel dengan Unix, tetapi Linux telah menjadi paling sukses, jauh melampaui pendahulunya dalam popularitas. Jadi Unix itu lahir, setelah itu Linux juga ikut mengembangkan induknya, awal mulanya dari Unix semuanya mengenai sistem operasi. Kenapa? Karena Unix ini digunakan untuk memberikan instruksi pada sebuah komputer, di mana komputer itu tercipta atau terdiri dari mesin-mesin, dari kumpulan di dalam satu motherboard, terdiri dari prosesor RAM, hard disk, dan semua sirkuit yang ada di dalamnya. Oleh karenanya dibutuhkan adanya sistem operasi yang bisa memberikan instruksi kepada mesin tersebut. Dan sistem operasi itu terus berevolusi sampai nanti ke Linux yang pada awalnya dibuat agar tidak dapat dibedakan dari Unix. Jadi mirip ya, mirip. Dikatakan di sini Unix dan Linux itu mirip. Memang awal mulanya mirip. Bagaimana Linux dibuat? Linux dibuat tahun 91, sedangkan Unix tahun 70-an. Tahun 91 oleh Linus Torvald, mahasiswa dari Universitas Helsinki. Torvald membangun Linux sebagai alternatif sumber terbuka dan gratis untuk Minix, klon Unix lain yang sebagian besar digunakan dalam pengaturan akademik. Wah, ada juga Minix juga, cloningnya Unix sistem operasi. Oh, luar biasa. Dia awalnya bermaksud menamainya free, tetapi administrasi server total digunakan untuk mendistribusikan kode asli bernama direktori Linux setelah kombinasi nama depan Torvald dan kata Unix. Sehingga Linux itu sekarang ada sampai sekarang. Bagaimana saya bisa memulai menggunakan Linux? Ya pertama ya install Linux, mahasiswa semuanya. Dan tolong bisa untuk dipopulerkan. Saudara menggunakan sistem operasi yang bersifat sumber terbuka.
Tidak populer, Pak. Populer yang Windows. Windows itu berbayar. Tetapi sekarang beli laptop juga memiliki lisensi Windows yang asli. Alhamdulillah. Tetapi apakah editornya juga memiliki lisensi juga? Nah, itu silahkan nanti semuanya jika saudara memiliki dana yang baik, bisa membeli semuanya. Saya harap semuanya memiliki lisensi yang baik. Harapan dari perkuliahan ini, saudara bisa menginstal Linux, termotivasi menggunakan Linux, lalu bisa untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Anda menginstal Linux, nah ini ada panduan cara instalasinya. Kita lanjutkan. Nah, tadi saya memberikan motivasi untuk saudara untuk bisa menginstal Linux dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar Anda, saudara semuanya, bisa senang hati melupakan bahwa sistem operasi yang memiliki sumber terbuka itu memiliki kehandalan yang sangat baik dari segi keamanan. Kenapa? Karena saudara memiliki hak akses yang penuh untuk mengakses seluruh apa yang ada di dalam kernel-kernel Linux-nya. Sehingga, apakah ada virus? Untuk apa? Virus di dalam Linux. Karena Linux semuanya bersifat sumber terbuka, hak aksesnya sangat bisa kita kontrol, kita bisa secara penuh menggunakan hak permission di dalam sistem operasi Linux. Hal inilah yang menjadi keamanan dari sistem operasi tersebut. Tidak hanya sistem operasinya yang aman, tetapi sekarang sudah mulai berkembang grafis-grafisnya. Ya, walaupun memang tidak seheboh Windows, apalagi Windows sekarang sudah mulai memiliki versi yang terbaru, yang mungkin grafisnya lebih baik. Dan bisa support gaming juga ternyata ya, bagi saudara semuanya. Ya, mungkin itulah yang mendasari saudara semuanya memang suka Windows ya. Ada unsur gamingnya juga. Tapi silahkan nanti di browsing. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk new discussion saudara ya. Bagaimanakah gaming di dalam sistem operasi Linux? Bisakah kita bermain game dengan grafis yang baik di sistem operasi Linux? Nah, ini sebagai bukti kehadiran dan keaktifan saudara, silahkan nanti membuat new discussion ya di diskusi pertemuan yang ketiga nanti. Saya akan membuat diskusi pertemuan yang ketiga pada hari ini ya. Bagaimana saya bisa berkontribusi? Yang pertama, ini sebagai tester. Anda bisa berkontribusi itu sebagai tester. Di sini penguji. Menguji untuk memastikan semuanya berfungsi pada konfigurasi perangkat keras. Yang kedua, Anda pintar desain, bisa membuat antarmuka pengguna dan grafiknya. Yang ketiga, penulis yang dapat membuat dokumentasi. Jadi menulis tentang Linux, petunjuknya teks penting. Nah, lalu menjadi penerjemah. Nah, ini programmer maksudnya, mengambil program dan dokumentasi dari bahasa aslinya. Memasang untuk mengambil perangkat lunak, menyatukan semua bagian untuk memastikan mereka berjalan dengan sempurna.
Memasang ini berarti sebagai installer ya. Penggemar untuk menyebarkan. Nah, ini otomatis ini share berita mengenai Linux ya. Nah, terakhir adalah pengembang atau penulis kode-kode perangkat lunak itu sendiri. Di mana saya dapat mempelajari lebih lanjut? Nah, ini ada beberapa link yang nanti saudara bisa klik dan pelajari. Itu ya mahasiswa semuanya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Silahkan nanti menjawab pertanyaan saya. Buat judul new discussion-nya itu adalah nama NIM pertemuan 03 dan jawaban yang tadi sudah saya berikan pertanyaannya. Silakan nanti menuliskan message-nya berupa jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan tadi. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.